Alhamdulillahilladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya ayyuhal ikhwan rahimakumullah, ittaqullah faqad fazal muttaqin. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah salat subuh musalla al-baqiin yang saya hormati rahimahullah. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala nikmatillah. Allah telah memberikan banyak nikmat kepada kita. Salah satu nikmat sehat, nikmat kesempatan, lebih-lebih nikmat iman dan Islam, sehingga pada kesempatan pagi hari ini Allah membukakan pintu hati, memberi petunjuk pada kita sehingga kita diingatkan oleh Allah untuk memenuhi panggilannya, melaksanakan satu amalan yang sangat dicintai oleh Allah, yaitu as-sholatu ala waqtiha, sholat tepat pada waktunya, dan berat pelaksananya tapi Allah memberi kemudahan, yaitu sholat subuh berjamaah. Dan sedikit kita mendengarkan kajian kita, mudah-mudahan amal ibadah kita ini mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga bersurah pada uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati rahimahullah, pada kesempatan pagi hari ini kita masuk pada bab baru, yaitu tentang Iyadatul Marid. Yang cakupannya agak luas, tidak hanya mengunjungi orang yang sakit, tapi juga terkait dengan pengurusan jenazah ataupun mayit, meliputi memandikan, mensolati, mengantarkan kuburan, bahkan juga nanti bagaimana Rasulullah SAW itu berdiri sesudah jenazah dikubur. Nanti kedepannya nanti kita akan sampai ke sana. Mengawali bab Iyadatul Marid, Imam An-Nawawi sebagai penulis kitab Riyadhus Shalihin, bab ini mengawalinya kita sampai pada hadis yang ke-898 dari kitab Riyadhus Shalihin. Hadis yang ke-898 ini adalah hadis muttafaqun alaih, yaitu hadis Bukhari dan Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Anil Barra'i bin Azib radhiyallahu anhu, dari Al-Barra' bin Azib radhiyallahu anhu, dia berkata, amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi iyadatil marid, satu, untuk membesuk atau mengunjungi orang yang sakit. Yang kedua, wattiba'il janazah. Yang kedua adalah mengantarkan jenazah. Wa tasmi'il 'atis. Yang ketiga adalah mendoakan orang yang bersin
ibrazil muqsim, yang empat adalah melaksanakan sumpah. Wa nasril mazlum, yang kelima adalah membela orang yang beraniaya. Yang keenam wa ijabatid da'i, mendatangi undangan. Dan yang ketujuh wa ifsa'is salam, menyebar luaskan salam. Nah, ini ada 7 yang diperintahkan Rasulullah SAW. Tetapi itu memang awalnya itu disampaikan kepada Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Tetapi ini juga perintah kepada kita. Yang pertama adalah perintah itu, ini ada 7 hal, 7 perkara yang mulia, yang baik dalam pandangan Islam. Ya, oleh karena itu kita berupaya untuk dapat melaksanakan perintah itu dengan sebaik-baiknya. Yang pertama adalah perintah Rasulullah itu wa iyadatul marid, membesuk ataupun mengunjungi orang yang sakit. Sakit itu merupakan satu ujian Allah, dan di antara kita sampai dengan hari ini tentunya kita pernah merasakan sakit, baik itu sakitnya ringan. Ya, ketika sakit ringan cukup minum obat yang ada di pasaran, dijual bebas, itu terus kemudian kita sembuh. Ada yang sakitnya itu sakit sedang. Sakit sedang itu bisa juga itu obat yang dijual bebas itu bahasa Jawa ini kurang majas, kurang jos, akhirnya terus mencari obat yang harus dengan resep dokter, harus mendatangi dokter. Yang ketiga, sakitnya itu sakit yang berat. Sakit berat itu ada sakit berat yang ada harapan sembuh, dan juga sakit berat yang tidak ada harapan sembuh. Tapi di dalam hadis ini tidak dijelaskan tentang jenis-jenis penyakit ataupun pembagian sakit tadi. Tapi yang diperintahkan adalah membesuk orang yang sakit. Nah, sakit itu kalau dibesuk biasanya itu dirawat di rumah sakit atau dibesuk di rumah karena sudah beberapa hari tidak dapat beraktivitas atau terganggu aktivitasnya sehingga perlu kita besuk. Kalau yang sakit ringan tadi perlu dibesuk tidak, ya monggo mau dibesuk ya. Jadi ini kalau pilek mungkin pengajian bagian dan kemarin, mengunjungi moro, tak kunjungi. Nah, itu boleh nggak ya? Niatnya adalah silaturahmi. Jadi orang yang sakit itu tentunya ketika sakit ingin sakitnya itu segera hilang, artinya sembuh. Dan syukur-syukur sakitnya itu sedikit demi sedikit itu berkurang sehingga pada akhirnya sembuh. Dari sisi kejiwaan, orang itu kalau sakit dan dikunjungi itu biasanya itu senang. Saya punya pengalaman seorang yang sudah, artinya orang yang lebih alim daripada saya, seorang ulama yang
seorang kiai, seorang tokoh. Dia itu sakit dan sebenarnya bisa berdoa sendiri, tetapi ketika dikunjungi itu minta didoakan. Yang mendoakan itu tidak enak, ibaratnya makamnya itu lebih tinggi. Tapi beliau itu menyatakan, meskipun saya itu bisa berdoa sendiri, tapi saya itu senang didoakan. Maka kemudian kita, nah maka ini secara kejiwaan itu orang sakit didoakan itu senang, ya. Meskipun sekali lagi meskipun dia bisa berdoa sendiri. Maka kalau didoakan itu jangan menyepelekan. Bisa jadi keadaan kita ini berubah karena doa dari orang lain itu yang menyebabkan perubahan pada diri kita. Kadang orang sakit dia sudah berobat itu sembuh, ya memang itu sembuh, tapi tidak kemudian hanya menyatakan bahwa aku loro pesak-pesak diri, tak perlu rumah sakit, mari alhamdulillah. Padahal pada akhirnya bisa jadi dia sembuh melalui berobat ke rumah sakit itu karena ada doa dari jamaah yang mendoakannya, yang kemudian doa itu dikabulkan. Nah, kalau orang banyak itu mendoakan itu, kalau ada satu saja doanya itu dikabulkan, itu sudah cukup. Dia kabulkan, doanya dikabulkan oleh Allah. Maka kalau kita ada masalah, ada problem itu ya belum kembali itu kan masalahnya rampung itu kan mari insyaallah. Terus itu mau dilungo anak-anak itu sehat, keluarganya tambah sakinah, anak-anak berjalan soleh. Nah itu doa. Itu jangan disepelekan. Bisa jadi kalau kumpul orang itu ketemu begitu, bisa jadi itu ada doa itu yang memang tulus, kemudian itu dikabulkan oleh Allah karena doa itu. Nah ini secara psikologis orang yang sakit dan dikunjungi itu senang. Bahkan itu diperintahkan oleh Nabi tadi, diperintahkan ya, wa iyyatul. Ada juga hadis yang lain dan itu hanya 5. Hakul muslim alal muslim khomsun. Hak muslim atas muslim yang itu ada 5. Rudus salam, wa iyadatul marid, wa tiba'ul janazah, wa ijabatul da'wah, wa tasmidul hadis. Jadi 5. Kalau ini 7 ya. Ini sama, ada wa iyadatul marid. Ada satu hadis kursi yang menggelitik pada kita bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada anak Adam, wahai anak Adam, kenapa aku sakit, kamu kok enggak mengunjungi aku? Anak Adam itu menjawab, ya Rabbi, bagaimana aku mengunjungimu? Engkau adalah Tuhan semesta alam. Bahasa itu ya terus pripun ora mengunjungi wong jenengan, Allah itu yang punya langit dan bumi. Allah kemudian menyatakan, tahukah kamu si fulan atau fulan itu sedang sakit? Kalau kamu kunjungi dia, maka engkau akan mendapati aku di sisinya. Berarti itu artinya apa? Itu juga kedekatan Allah itu juga berada pada orang-orang yang sedang sakit. Maka kalau sakit dikunjungi, dibesuk, tentunya dalam mengunjungi itu membesarkan hatinya dan juga tentunya mendoakan kepada orang yang sakit. Mudah-mudahan diberi kesempatan. Nah, boleh tidak kita menasihati? Ya boleh, tidak apa-apa. Ada orang yang tidak setuju kalau sakit itu dinasihati sabar. Ya, sabar itu mudah diucapkan tetapi berat pelaksanaannya. Tetapi memang Rasulullah dalam riwayat itu ketika mengunjungi orang sakit, ya memang salah satu ucapan yang keluar dari mulut beliau itu, pesan beliau adalah bersabarlah. Sebab ketika engkau bersabar,
engkau akan keluar dari dosa-dosa. Jadi kesabaran itu ketika sakit menjadikan seseorang itu keluar dari dosa-dosanya. Artinya Allah mengampuni dosa kesalahan. Saatnya sabar. Maka ada hadis yang terkenal itu, barang siapa yang sakit pada suatu malam, kemudian dia sabar dan ridho terhadap sakitnya itu, Rasulullah menyatakan kharaja min dunubihi kayauma waladatu ummu. Barang siapa yang sakit pada suatu malam, kemudian dia sabar dan ridho terhadap sakitnya, tidak dijelaskan sakitnya apa, itu kata Rasulullah dia akan keluar dari dosa-dosanya seperti pada saat dia baru saja dilahirkan oleh ibunya. Artinya orang yang sakit sabar dan ridho, maka kesabaran dan ridho terhadap sakitnya itu menjadikan dosa-dosa itu diampuni oleh Allah. Dimana seperti bayi yang baru saja dilahirkan, tidak punya dosa-dosa. Nah, sebelum dilanjutkan, monggo silakan diminum. Nah itu satu ya, didoakan. Kalau bawa sesuatu boleh enggak? Ya boleh. Sesuatu yang tidak menyebabkan tambah sakit penyakitnya ya. Jadi kalau gula pasir kan ini suku Thailand mulai ini cilik dan ini putih rupanya kuning larang itu satu set itu mesti senang. Ini kalau berat nah itu sakit ya. Sekarang yang kedua, watibahul jenazah atau watibahin jenazah. Di mengantarkan jenazah ini termasuk perintah. Memang terkait dengan kewajiban terhadap jenazah itu, merawat jenazah itu hukumnya wajib kifayah. Wajib kifayah itu kewajiban yang secara kolegial bersama-sama. Kalau tidak ada yang mengamalkan melaksanakan kewajiban itu, maka satu komunitas masyarakat, kumpulan masyarakat itu bisa berdosa semuanya. Nah biasanya kewajiban kifayah itu terkait dengan urusan jenazah. Nah kewajiban dalam jenazah itu satu, memandikan. Yang kedua, mengkafani. Yang ketiga, mensolatkan. Yang keempat, menguburkan. Nah, di sini perintah Rasulullah itu tidak sampai kepada memandikan, mengkafani, mensolatkan, tapi di sini hanya disebutkan watibahil jenazah, artinya mengantarkan jenazah. Artinya ya mengantar sampai ke tempat pemakaman. Ketika kita melihat jenazah, kemudian kita mensolatkan jenazah itu, kata Rasulullah, kita mendapatkan satu qiraat. Kalau kemudian kita menyaksikan jenazah, mensolatkan dan mengantarkan ke kuburan, Rasulullah menyampaikan qiraatan. Jadi mendapatkan dua qiraat. Dua qiraat itu puntuan num. Nah, itu jadi pahalanya besar sekali. Jadi mengantarkan jenazah atau mensolatkan jenazah itu dapat satu puntuk. Nenek nyolatke kalau ngeterke jenazah dua puntukan. Puntuane boten gunung betul, ngene gunung betul ora ana gununge, ning jenenge gunung. Pokoknya gunungan ya ana gitu. Gunung maksudnya ya gunung itu ya, misalnya gunung Semeru atau gunung Merapi, itu pahalanya besar sekali. Jadi
kebetulan pasien itu luar biasa. Jadi ini terkait dengan mengantar jenazah. Kalau wanita memang lebih baik, meskipun larangannya itu tidak keras, tidak usah mengantar sampai ke pemakaman. Nanti kalau sudah selesai dimakamkan, tertutup rapat kuburnya, lah baru ikut terus mendatangi makam itu tidak apa-apa. Tapi pada saat proses penguburannya tidak usah. Kalau di tempat-tempat tertentu itu di makam, kalau wanita ikut, maka ketika mau masuk kuburan itu stop dulu. Itu nunggu di musola atau di masjid yang dekat dengan tempat makam itu. Ya, biarkan bapak-bapak diberikan kesempatan sampai memasukkan jenazah itu ke liang lahatnya. Ditutup rapat, ditutup rapat. Kemudian mau datang terus ikut mendoakan tidak apa, terus seperti itu. Tapi biasanya yang mungkin nggak ngerti ilmunya, ya dia ikut datang. Yang memang nggak bisa dicegah, ya itu karena tidak berilmu. Kalau tahu ilmu nggak usah ikut. Tapi kalau sudah tutup rapat kuburnya, baru boleh kita masuk untuk mendoakan. Itu mengantar jenazah. Maka alangkah besar pahalanya itu. Maka kalau kita ini bisa melaksanakan itu, pahalanya besar. Dulu itu ada, kalau di Jogja itu namanya itu yatim atau yatim, saya tidak tahu itu panggilannya. Jadi kalau ada musyrifah, itu mesti orang tersekat dengan kewilayahan. Misalnya pokoknya ada musyrifah si jenis yatim ini mesti ono. Jadi saking apa mungkin dia boleh muter ya, jangan-jangan boleh jenazah orang musyrifah orang ini ya, jadi sampai seperti itu. Nah inilah perintah Nabi. Maka wajibai jenazah itu perintah Nabi yang kedua setelah biadatil marid, orang yang. Kemudian yang ketiga watasmi'il habis, yaitu mendoakan orang yang bersin. Jadi ternyata mendoakan orang bersin itu diperintahkan oleh Nabi, termasuk sunnah Rasulullah SAW. Jadi orang yang bersin itu ya dia terbebas ya, sedikit mengurangi rasa sakit. Mungkin nek wong ora iso bersin, ora iso waing itu jarosone, jangan tahu rasake betul. Ya, mesti rasane iki pripun nggih. Pemenang itu terus di video atau di foto pengaruh waing ora sido. Wah, itu mesti ditoke iki wajahmu iki waing ora sido ini gitu. Nah, jadi seperti itu. Maka kalau bersin itu mengucapkan alhamdulillah. Nah bagi kita yang mendengar setelah kita mengucapkan alhamdulillah, maka jawabnya apa? Yang alhamdulillah. Nah karena didoakan yang bersin tadi juga jawab lagi yahdikumullah wa yuslih. Jadi indahnya Islam itu begitu. Jadi saling mendoakan. Tidak ada ajaran agama di dunia ini kecuali Islam yang ada ajaran tentang mendoakan orang yang bersih, dan itu saling doa mendoakan. Tidak ada yang kecuali Islam. Nah, ajaran tentang bersih ini, ada orang bersih itu jadi bersyukur, ini malah misuk. Nah, pernah ya? Ini orang bersih itu dia bersyukur malah misuk. Ada itu. Jadi orang di ilmu dan ini ya, kalau orang begitu ya sudah. Terus gimana nih kumpul besar itu lagi gimana? Misuk ya kamu gitu. Itu besar itu lagi ya, besar itu lagi yang kamu kalau besar. Kalau dia ucapkan alhamdulillah, kita mendoakannya ya kamu. Kalau kita tahu bersih ini, kalau butuh sakit dongake sing dongake kalau nggih mboten apa-apa. Saniki kula ajari yen jenengan bersih muni alhamdulillah kok ana sing krungu muni alhamdulillah
jenengan sing bersyukur doa meneh ya dikumullah wa yuslih. Semoga Allah itu memberi petunjuk kepadamu dan memperbaiki kehidupan. Ya Tuhan. Ya Allah, semoga Allah itu menyayangimu. Jadi orang bersin itu karunia nikmat, ya. Maka ketika bersin itu kita mendoakan ya Allah itu semoga Allah menyayangi. Dan kita juga membalasnya semoga Allah beri petunjuk kepadamu dan memperbaiki kehidupan. Jadi saling mendoakan itu luar biasa. Maka kalau kemudian dibagi hukumnya nomor panen bersih mengucapkan alhamdulillah itu sunnah. Dan jawab ini kalau sing ini wajib, ya itu wajib. Kalau salam itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu hukumnya sunnah. Ini sing krungu hukumnya itu jawab ini wajib. Penting syukur bater ya ide ya apa nek salam kok jawabnya temen wae ya ora sah tisu tadi sampai ditungake Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, rahmat dan barokah Allah dilimpahkan kepada kita semua. Orang itu kan orang biasa. Ya. Kemudian yang keempat adalah melaksanakan sumpah, ya. Wa ibrazil muqsin. Ya. Sumpah itu ada dua, yang baik dan yang tidak baik. Atau yang bersumpah sing apik sesuk nek aku mari loroku aku arep nindakake subuh jamaah terus adalah lorone mari tenan. Terus dia berjanji kepada Allah, bersumpah dia akan sumpah. Artinya itu dia bisa melaksanakan itu. Tapi tidak kemudian mulai loro kumari aku akan mubeng alon-alon ping 17. Ya misalnya harus tua ya malah harus makhluk itu ya sumpah. Ya gitu. Yang bisa dilaksanakan tapi yang baik ini. Ada loh bapak ibu. Sampai sekarang itu orang kita dengan saya. Dulu saya itu sakit COVID. Saya dirawat di ICU. Terus aku saat mati tenang kan? Tenang mati. Terus aku hindari sholat. Kalau saat waktu selalu tepat waktu, kopi abadi nggak pernah saya tinggalkan. Nek besok ya aku duha. Dan ketika itu kompas kempis dia itu mohon pada Allah, ya Allah seandainya aku sembuh dari sakit COVID ini, saya bersumpah ya Allah saya akan melaksanakan ibadah yang saya berjalan selama COVID ini sepanjang kehidupan saya. Dan tenang dia hari itu Pak. Dan setelah sembuh, akhirnya sampai sekarang dia melaksanakan. Dan ketika dia sakit, dirawat bukan karena COVID, rasanya sholat DB, orang masjid itu orang kepenak, sehingga sampai dia itu karena dia juga seorang tenaga medis, sampai di pusat saya itu cepat dilepas sebentar, saya tahan dulu saat aku masih dulu sampai segitu. Saya bilang, nggak usah begitu, kamu baru sakit kan udah rusak, keringanan. Artinya besok hari lakukan lagi tadi baru sakit. Allah itu Ghafurur Rahim. Tapi aku kira aku mau kangen saya banyak dilaksanakan. Sampai segitunya kalau dia cerita, saya dulu ketika sakit saya bersumpah bahwa saya akan mengamalkan dan saya sembuh dan saya sampai hari masih. Nanti saya sakit, saya juga rasanya sampai berdosa kok orang melaksanakan sumpahnya. Jadi yang penting sumpahnya itu jangan sampai memberatkan. Ya, nanti kalau sumpah yang memberatkan itu ya harus ditebus itu. Jadi memang nanti dalam bahasan dulu ada tentang sumpah ini. Jadi nggak usah kita ini sumpah-sumpah yang tidak pada tempatnya. Itu mestinya
30.000 yakin demi Allah rata kaki nek kowe gelem 20.000 ora tulis. Nah, itu dasar itu mau usaha 20.000 Insya Allah sampai bersumpah perlu itu bos sampai Insya Allah itu disebut dalam cara itu terlalu kecil tak usah ya. Oke. Jadi ada ketentuannya sampai orang itu kalau melaksanakan atau bersumpah yang tidak baik itu harus dibatalkan dan harus ditebus, tidak boleh. Harus memberi makan 10 orang, memerdekakan hamba sahaya. Kalau tidak bisa tidak dapat yang tebusannya itu berpuasa 3 hari. Bacot muni itu ditebus juga harus ada tuntunan seperti ngerti kosong itu bukan suami istri kok awan suami istri 60 orang harus dia beri makan. Nah orang yang kosong sasi berturut-turut wow siji sesasiwe jebol sasi atau misalnya jadi tidak boleh ya. Jadi ini sunnah. Yang berikutnya yang besok saja karena ini separuh dulu. Insya Allah hari Ahad yang akan datang kalau Allah memperkenankan dan saja sehat ya. Dan saya kira itu dulu pengajian kita insya Allah bisa kita teruskan. Dan marilah kita tutup sebelum kita akhiri. Dan yang memberikan minum dan snack atau memberikan pahala yang mari kita tutup dengan doa penutup masjid bersama-sama. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.